Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pejuang organik tanpa pupuk kimia. Kali ini saya akan melakukan perawatan terhadap tanaman. Nah, tanaman ini kita menggunakan pupuk organik, Mas Bro ya, karena tanpa kimia semuanya organik. Ini adalah kita melakukan penanaman pada waktu masa generatif. Apa itu masa generatif, Mas Bro? Masa generatif adalah masa pada tanaman berkembang dan berbuah. Bahan-bahannya ini, Mas Bro, ini namanya POC. POC adalah pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair untuk masa generatif itu beda dengan masa vegetatif. Kalau masa vegetatif adalah masa pertumbuhan, pembentukan akar, pembentukan batang, pembentukan daun. Itu masa vegetatif. Kalau ini kita pembentukan masa generatif, Mas Bro ya. Nah, POC sendiri ini kita membuat sendiri, Mas Bro. Nah, kita membuat sendiri. Bahannya adalah dari sabut kelapa, kulit pisang, ya kan, dan air leri. Setelah itu difermentasi, Mas Bro. Fermentasi itu bisa menggunakan E4, bisa juga menggunakan MA11, bisa juga menggunakan mol. Apa itu mol? Mol adalah mikroorganisme lokal, Mas Bro ya. Mikroorganisme lokal. Dan ini sudah jadi. Pengaplikasiannya adalah ini ada takarannya, Mas Bro. Ini. Nah, ini ada takarannya. Ini bekas penyemprotan apa nggak tahu, saya nemu di mana nih. Ada 100 mili, 140 mili, ada 120 mili, 160 mili, Mas Bro ya. Nah, kita menggunakan 1 liter, Mas Bro. Kalau 1 liter itu menggunakan 100 mili. Jadi perbandingannya 1 dibanding 10, Mas Bro. Ya. Kalau 10 mili berarti kita tambahkan air 1 liter. Ini yang sudah terpakai. Tadinya 1 liter nih, Mas Bro. Nah, jadi ini dimasukkan dalam ukuran 100 mili ditambah air biasa seliter gitu ya. Dan ini saya tambahkan, Mas Bro, ini baik untuk masa pertumbuhan juga kita tambahi dengan fermentasi air kelapa, Mas Bro. Fermentasi air kelapa itu sangat bagus. Jadi 2, ini 100 mili, ini juga 100 mili, Bro ya. Nah, airnya kita menggunakan di sini, Mas Bro. Kita di kantor punya AC, dan tetesan air ini saya tampung. Nah, ini sangat bagus, Mas Bro. Air tetesan AC ini yang bagus untuk tambahan POC, air tetesan AC, air hujan, Mas Bro, atau air isi ulang. Kalau ada sumur, itu sumur nggak apa-apa. Tapi ini sudah saya tes kemarin pakai TDS meter. Lumayan, Mas Bro, nih kecil. Untuk TDS-nya kecil. Saya kira kemarin tuh saya pakai TDS hanya 11, Mas Bro. 11 TDS. Nah, nanti kita air AC kita masukkan sini, kita campur di sini, kita kocok. Nah, setelah itu kita masukkan ke spray, Mas Bro ya. Jangan lupa, Mas Bro ya, disaring. Jadi saya tidak ada saringan, menggunakan gombal, Mas Bro. Gombal bekas tapi untuk menyaring. Nah, ini sangat cantik sekali. Nah, kayak ini. Kita menyaringnya, nah, dimasukkan sini, Mas Bro. Ya, di sini, Mas Bro. Ini saya kasihkan contohnya ya. Ini padahal sudah disaring, Mas Bro. Nah,
Setelah disaring nanti dimasukkan ke sini Mas Bro. Masukkan spray. Supaya apa? Spray ini tidak macet. Masukkan Mas Bro ya. Nah. Mas Bro. Nah. Ini sebagai contoh tadi Mas Bro untuk penyaringannya. Tapi ini sudah saya saring, langsung saya masukkan Mas Bro ya. Ini sekitar setengah liter Mas Bro. Nah, kita masukkan. Jangan lupa Mas Bro, setelah dipakai tutup kembali Mas Bro. Sayang kalau tersenggol kucing ataukah ayam tumpah, sayang. Ini pupuk. Oke, kita aplikasikan Mas Bro. Nah, ini lombok Mas Bro. Nah, lombok ini karena sudah berbuah, kita rangsang dengan pupuknya tadi, masa generatif. Dan nyemprotnya Mas Bro, jangan di atas saja Mas Bro, sampai ke bawah-bawah daun ini rata. Ini Mas Bro ya. Ini Mas Bro. Kalau yang masa vegetatif ini Mas Bro, ini tidak usah disemprot karena ini khusus untuk generatif pembuahan. Kalau ini belum berbuah. Dan ini kemarin kena penyakit trip Mas Bro, ataukah tungau. Ini masa penyembuhan nih. Kemarin tuh parah bener nih, keriting sampai ke bawah-bawah nih. Ini sudah masa penyembuhan. Nah ini sudah mulai berbuah Mas Bro. Kita rangsang juga Mas Bro ya. Kita rangsang dengan pupuk ini nih, tadi POC tadi. Jangan lupa Mas Bro di bawah-bawahnya Mas Bro. Bawahnya juga Mas Bro. Nah, di bawah-bawahnya disemprot merata Mas Bro ya. Ini Mas Bro, kedua tomat Mas Bro. Nah, ini tomat kita semprot juga di bawah-bawah Mas Bro. Nah, ini penyemprotan rata Mas Bro, karena ini untuk merangsang bunga dan buah. Kita semprot. Nah ini Mas Bro, contohnya Mas Bro, kecilnya Mas Bro. Kita semprot lebih mantap. Nah jangan lupa Mas Bro ya, untuk resep tomat biar berbuah banyak Mas Bro, kita melakukan vibrasi. Vibrasi itu adalah untuk pembentukan dari bunga menjadi buah. Jadi untuk pembentukan menjadi buah itu dia memerlukan penyerbukan, ketemu serbuk sari dan putih itu ketemu akhirnya jadi buah. Nah ketemunya gimana Mas Bro? Pertama Mas Bro, dari angin tuh kalau kena getaran dia gerak-gerak gini Mas Bro. Nah ya kan, nah itu angin. Nanti ini jadi karena kembangnya ini Mas Bro, dua kelamin sudah, betina dan jantan. Kalau kena angin siur-siur itu bisa jadi buah. Tapi kalau nggak ada angin, dia dibantu oleh serangga Mas Bro. Serangga sini hinggap, terus akhirnya menjadi pembuahan di sini jadi buah. Nah itu serangga yang kedua. Yang ketiga adalah dibantu manusia Mas Bro. Nah manusia ini kalau misalkan di situ tidak ada angin sepoi-sepoi, tidak ada serangga, itu tidak akan jadi Mas Bro penyerbukannya. Jadi tidak akan jadi buah. Kalau kita sambil menyiram, sambil menyemprot-nyemprot ini kan, ini getar Mas Bro. Nah, itu getar akhirnya bergerak. Alangkah baiknya Mas Bro kita melakukan vibrasi. Kita ini kan Mas Bro. Nah, kita getar-getar ini. Tapi jangan kenceng-kenceng Mas Bro ya, nanti rontok. Kalau di sini nanti jadi ini Mas Bro. Di dalamnya ini jadi buah. Nah, begini kan Mas Bro. Setiap ada kembang, ini sambil menyiram. Nah, ini Mas Bro. Nah, digetarkan. Syukur-syukur Mas Bro, sambil menggetar gini, sambil menyiram tuh
sambil bernyanyi mas bro. Apapun nyanyinya, suaranya, seraknya kayak apa, meskipun dibilang orang suaranya jelek, serah basah, itu enggak apa-apa. Tanaman itu sangat senang sekali kalau kita bernyanyi, dia merasa terhibur dan merasa terawat mas bro. Nah, misalnya gini, kalau anda nggak mau repot mas bro, semuanya kayak ini. Nah ini mas bro, semuanya bergetar dan akan jadi. Ini mas bro ya, khusus untuk tomat mas bro ya. Nah ini mas bro. Nah ini tomatnya mas bro, contohnya bro. Ini ada 3 tangkai jadi semuanya. Saya lakukan vibrasi kemarin kayak ini. Dan ini berbuah mas bro. Nah ini banyak mas bro. Anunya, kembangnya. Loh, kayak kita getarkan kayak ini. Dia akan jadi buah nanti. Dan buahnya banyak. Jadi 3 mas bro untuk menjadi tomat ini. 1 dengan bantuan angin, kedua dengan bantuan serangga, dan ketiga dengan bantuan manusia mas bro. Itu mas bro. Nah, ini buah nih. Kemarin tomatnya mas bro sudah panen 2 kali mas bro. Ini sisa-sisanya aja mas bro. Kemarin itu banyak sekali. Nah jangan lupa mas bro ya, sambil menyiram, kita kalau yang ini sudah kada produktif lagi daunnya, kita buang mas bro. Nah, kita buang aja. Kita mencari yang produktif. Nah, kita rangsang untuk pembuahannya mas bro. Nah ini mas bro. Nah ini jadi ini 1, 2, 3 ini sebentar lagi mekar. Kita lakukan vibrasi. Nah kita gerak-gerak kayak ini. Sebenarnya nggak bisa kita gerak kalau kita lewat kesenggol, dia bergerak akan jadi. Tapi lebih enaknya digetarkan mas bro. Nah, ini. Nah ini 1 kali lagi mas bro. Ini mas bro, terong mas bro. Nah, untuk terong mas bro, perlakuannya itu sangat mudah sekali. Nggak usah disemprot dengan pupuk masa generatif, dia akan berbuah sendiri. Kemarin saya enggak tahu, terong ini saya semprot, perlakuannya dengan tomat sama, dengan lombok sama, semuanya sama kan. Makanya perlakuannya saya perlakukan seperti itu. Dia tidak mau berbuah mas bro. Ini dia tidak mau berbuah. Aneh nih. Nah jadi ini mas bro, untuk perlakuan terong ini diperlakukan tidak seperti tanaman-tanaman yang berbuah lainnya. Ini unsur haranya itu yang diperlukan adalah unsur nitrogen aja mas bro. Jadi jangan sekali disemprot pakai generatif. Tidak mau berbuah mas bro. Kemarin sudah saya coba. Ini kenapa sudah besar kok nggak mau berbuah? Ternyata dia tidak mau disemprot masa generatif kayak diperlakukan yang lain mas bro ya. Ingat mas bro, untuk tomat. Nah untuk tomat rahasianya mas bro, tomat apa terong mas bro. Terong ini kalau sobat-sobat pencinta tanaman tuh pengen menghasilkan terong yang besar, ini di ketiak-ketiak itu sama hilangkan mas bro. Di ketiak-ketiaknya nih kita fokuskan ke yang sudah jadi ini mas bro. Nah, biasanya pas waktu masih muda kita buang nih samping-sampingnya gini, ketiak-ketiaknya nih kita buang. Nah ini fokus ke, nah ini ketiaknya mas bro. Nah, ketiaknya yang di sini saya buang. Dia fokus ke sini, nanti dia akan besar. Untuk terong mas bro ya. Nah ini lombok mas bro. Nah ini lombok masa generatif, bisa disemprot dengan ini mas bro, yang VOC tadi. Kalau ini cepat nanti mas bro berbuahnya. Ini sudah panen berapa kali, setiap anggota mau memasak tidak usah beli lombok, semuanya organik tanpa pupuk kimia mas bro. Dikonsumsi enak, kita menggunakan juga enak mas bro. Ini banyak mas bro, calon-calonnya sudah banyak. Ini kemarin saya panen untuk masak mas bro.
masak mie juga bisa, masak nasi goreng bisa, sambal bisa, terserah Mas Bro. Nah ini lagi Mas Bro, seledri Mas Bro. Ini daun sop nih. Ini jangan disemprot ini Mas Bro ya, karena tidak berbuah. Yang diperlukan adalah daunnya. Ini masa vegetatif aja Mas Bro, tidak dia ada melakukan buah ya, itu Mas Bro. Nah ini terong jangan semprot Mas Bro, jangan semprot. Nah ini bagus Mas Bro, nih ini namanya jeruk nipis Mas Bro, kita semprot, kita rangsang biar berbuah. Dan ternyata ini Mas Bro, sebenarnya ini tidak waktunya berbuah, tapi saya semprot terus, saya rangsang, akhirnya berbuah Mas Bro. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Mas Bro, kita rangsang pakai semprotan ini. Nah ini Mas Bro, yang terbaru. Ternyata mulai berbunga, kita rangsang. Ini namanya jeruk ini Mas Bro ya. Kalau dirawat dia sangat senang sekali dia. Kita semprot kayak ini, senang sekali. Kita rangsang biar dia cepat berbuah Mas Bro. Sebenarnya masanya ini masa tidak berbuah, tapi saya paksa berbuah. Ini Mas Bro, kita semprot rata Mas Bro ya. Jangan lupa Mas Bro nyemprotnya seperti biasa, di bagian bawah iya, di bagian atas iya Mas Bro, supaya dia cepat berbunga dan berbuah. Oke Mas Bro, sementara gitu aja Mas Bro dari kami pejuang organik. Oh ada lagi Mas Bro, ini Mas Bro, ini jahe Mas Bro. Jahe ini sangat bagus sekali tanaman ini bila disandingkan dengan lombok. Seharusnya ini yang bagusnya pakai polybag Mas Bro, disandingkan ke lombok. Misalkan ini jahe, sampingnya lombok itu, kalau kita gini kan aromanya langsung mengusir hama-hama yang ada menempel di anu Mas Bro. Kita ginikan aja. Nah, setiap pagi ginikan lomboknya samping kanan kiri ini bagus. Tapi ini sudah terlanjur terang di sini Mas Bro. Nah, aromanya jahe segar Mas Bro ya. Nah ini kita semprot lagi Mas Bro. Kita rangsang supaya cepat berbuah Mas Bro. Nah ini Mas Bro, nah saya jelaskan lagi untuk ini Mas Bro. Ini adalah waluh itu labu Mas Bro. Ini sebenarnya sudah tua Mas Bro ya, sudah tua tapi berbuah Mas Bro. Padahal sudah mau layu mau mati tapi berbuah, alhamdulillah Mas Bro. Ini daun-daun yang tidak produktif kita buang. Ini labu Mas Bro. Nah yang ini lagi Mas Bro, kita fokuskan yang ini Mas Bro. Ini adalah cabang baru Mas Bro. Jadi kalau cabang baru tuh warnanya hijau. Nah ini Mas Bro, nah, hijau Mas Bro. Ini hijau Mas Bro. Bandingkan dengan ini, beda kan Mas Bro. Ini yang tua sekali sudah kada produktif, ini yang baru produktif. Dan ini mau mengembang Mas Bro, kembang. Nah, ini. Nah, ini Mas Bro. Ini calon bunga. Nanti calon bunga ini, yang ini jantan biasanya Mas Bro. Soalnya tidak ada pentolnya yang mengiringi di bawah. Ini apa? Bunga Mas Bro ya. Kita semprot-semprot juga apa-apa Mas Bro, karena ini jenis tanaman yang berbuah. Kita rangsang Mas Bro, kita
rangsang Mas Bro ya, supaya dia ini mau kena batangnya juga enggak apa-apa, kena daunnya yo lebih baik. Nah kita rangsang Mas Bro supaya dia berbunga dan berbuah. Ini Mas Bro, ini ujungnya. Fokus ke sini aja Mas Bro. Yang sudah lama mau jadi kayu ini mau mati, nggak usah dipelihara lagi, soalnya ini sudah 3 kali Mas Bro berbuah kemarin. Sudah saya panen Mas Bro, sudah saya jadikan kolak. Mantap Mas Bro. Ini labu Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian. Begitu saja kami dari Polsek Anjir Pasar, khususnya pejuang organik tanpa pupuk kimia. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.